ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira ma ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita kembali lanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah tentang mengenal Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya kita sekarang masih berusaha mempelajari dan mengenal biografi para istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Kita sedang mempelajari 10 biografi istri Nabi Muhammad SAW, dan kita tersisa satu lagi yang ke-11 dan 2 budak yang setelahnya. Baik, istri Nabi Muhammad SAW yang ke-11 yaitu Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu anha. Maimunah merupakan wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah adalah saudari dari Ummu Fadl. Ummu Fadl itu kunyah yang nama aslinya adalah Lubabah bintul Harith. Ummu Fadl adalah ibunda dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, atau ibundanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga Maimunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas dari jalur ibunya. Maimunah juga saudari dari Lubabah As-Sughra, yaitu ibunya Khalid bin Walid. Keluarga yang mulia, orang yang mulia, Allah muliakan dengan hubungan kerabatan yang mulia juga. Khalid bin Walid luar biasa, pejuang Islam, orang yang sangat dahsyat taktik perangnya. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Singanya di padang pasir. Merupakan sosok yang ternyata ada kaitan dengan Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Ibunya Maimunah bernama Hindun bintu Auf. Sehingga Maimunah adalah saudari seibu dengan Zainab bintu Khuzaimah, atau dengan kunyah Ummul Masakin, istri Nabi SAW yang sebelumnya. Rasulullah SAW menikahi Maimunah pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, seusai umrah qadha. Maimunah mulai tinggal bersama Nabi SAW setelah perjalanan Nabi SAW pulang dari Mekah 9 mil menuju Madinah. Beliau meninggal ketika perjalanan pulang dari haji tahun 61 Hijriah di daerah Saraf, dimakamkan di Saraf. Aisyah memberikan suatu cerita kabar tentang Maimunah. Beliau mengatakan Maimunah telah wafat. Demi Allah, dia adalah di antara wanita yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling menyambung silaturahim. Imam di sini juga Imam Hakim, nomor hadis 6799, dan dinilai sesuai syarat Muslim oleh Imam Az-Zahabi. Inilah sosok 11 istri Nabi SAW yang sangat mulia. Perjalanan dari awal mula proses dia sebelum menikah sampai proses pernikahan dan setelah menikah dan wafatnya sangatlah mulia. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia. Tidak mungkin Allah memuliakan kehidupannya kecuali orang itu adalah orang-orang yang mulia. Sekali lagi, ketika kita menjadi orang yang salih, berusaha menjadi orang yang salih, berusaha menjadi hamba Allah yang salih, maka Allah akan dekatkan, Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang saleh. Dan Allah pun akan dekatkan kita akan dihubungkan bersama orang-orang yang mulia.
Sehingga orang-orang yang menyatakan Rasulullah adalah orang yang paling hina, orang yang penyihir, orang yang tidak layak dijadikan Rasul, ini dinyatakan oleh beberapa firqah-firqah sesat lainnya. Ini suatu tuduhan yang sangat keji. Bahkan kehidupan kalian yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW tidak akan lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan dibandingkan anak-anak beliau, isi-isi beliau pun tidak akan ada kemuliaannya sama sekali. Luar biasa teman-teman. Perjalanan agama Islam sampai kepada saat ini penuh keringat, penuh keletihan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kita seharusnya bersyukur, berbahagia. Agama yang kita yakini, Islam, merupakan agama yang mulia. Tidak hanya dari segi syariatnya. Allah pun kurniakan Islam dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para istri dan keluarganya, anak-anaknya, radhiyallahu anhum, dan para sahabatnya yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada celah untuk kita bisa menghina mereka. Apalagi sampai mengkafirkan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Di antara istri Nabi Muhammad SAW 11, ada dua sosok wanita lagi yang pernah disetubuhi Nabi SAW, tapi dua wanita tersebut bukan termasuk dari istri Nabi Muhammad SAW, karena statusnya menjadi budak. Karena budak itu boleh disetubuhi, karena budak bukanlah pembantu, sehingga pembantu hukumnya tidak sama seperti budak. Pembantu hanya digaji sesuai pekerjaannya. Budak kerjaannya hanya untuk mengabdi kepada tuannya tanpa menerima upah. Di antara dua budak yang Nabi SAW miliki, lalu beliau menyetubuhi mereka berdua, dan salah satu di antara mereka memiliki keturunan. Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah hadiah dari Raja Muqawqis sebagai jawaban atas surat dari Rasulullah SAW yang mengajaknya untuk masuk Islam. Dari Maria, Rasulullah SAW mendapatkan seorang putra, seorang anak yang membuat beliau sangat bahagia, sangat gembira, yaitu Ibrahim. Ya, perhatikan teman-teman, namanya hanya Ibrahim, tidak perlu banyak-banyak namanya. Jadi mulai sekarang berilah nama untuk kita, mungkin sekarang namanya kurang baik misalkan, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk semua teman-teman kita yang mungkin belum tahu udah minta saran nama, kasihlah nama dengan cukup satu kata dan yang bermakna baik. Namun Ibrahim, kata Allah mensyafal, putra beliau meninggal sebelum genap usia 2 tahun. Dia meninggal di masa Umar dan jenazahnya disolati oleh Umar bin Khattab dan dimakamkan bersama istri Rasulullah SAW yang lainnya. Lalu budak yang kedua itu Raihanah bintu Zaid Al-Quraidiyah. Beliau tawanan dari Bani Quraidah, kemudian dijadikan budak oleh Rasulullah SAW. Dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan istrinya. Ya. Namun ala kulli hal, itu perbedaan yang cukup panjang, tapi pada dasarnya yang disepakati oleh para ulama, istri Nabi SAW adalah 11 dan 2 sisanya adalah budak. Mungkin tentang sekilas biografi istri-istri Rasulullah SAW kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan para wanita yang mendengar kisah-kisah seperti ini terpacu. Ternyata kesolihan ketika yang sudah kita lakukan kepada suami kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla belum maksimal. Jangan pernah menolak, jangan pernah sakiti suami, karena surga atau nerakanya kalian ada pada suami. Makanya dalam hadis dari Imam Muslim,
Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk para wanita bisa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkannya. Kata Nabi SAW, barang siapa wanita yang dia taat pada Allah dengan melakukan salat 5 waktu, meskipun hanya fokus salat 5 waktu tanpa dengan sunnahnya, hanya pokoknya saja. Misalkan karena keterbatasan waktu dia sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin anak, dia hanya bisa fokus ngurusin ibadah yang wajibnya saja, salat 5 waktu, puasa Ramadan tidak dengan sunnahnya. Lalu dia bisa menjaga harta suami, lalu dia mentaati suami, baik dia dalam keadaan bisa maupun tidak bisa, dia berusaha mentaatinya dan dalam keadaan kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Masuklah surga dari pintu manapun yang kalian inginkan. Ini kabar gembira untuk para wanita dan tidak didapatkan oleh para lelaki. Sehingga para wanita jangan pesimis. Justru pekerjaan kalian di dalam rumah itu kesempatan kalian untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Bukan kehinaan. Wanita mulia bukan wanita karir. Tapi wanita yang salihah, itulah kedudukan yang mulia. Jangan mau dipermainkan opininya dengan orang-orang kafir. Orang kafir berusaha membelokkan opini umat Islam, kaum muslimah, untuk bagaimana caranya menantang suami. Kalau sudah menjadi wanita karir, wanita yang sibuk dengan urusan di luarnya, lalai dengan kewajiban di dalamnya, bagaimana masuk surga? Tentu sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Saking besarnya taatan pada seorang suami, dalam hadis Imam Bukhari, seorang wanita yang ketika dipanggil oleh suaminya dia enggan, maka